wabarakatuh. Apa kabar adik-adik sekalian? Saya ucapkan semoga kalian para pendengar sejahtera, sehat, bagaimanapun kondisi kalian dan dimanapun kalian berada. Baik, kita sudah masuk di bab ke-6 untuk di buku SMP kelas 9 ini. Nah, di bagian ini judulnya itu We Have Been to an Orphan Home. Saya ulangi lagi. We have been to an orphan home. We went there last Sunday. Nah, ini dua hal yang dinyatakan dalam past. Artinya ya, kalau saya artikan di sini, kita sudah pernah ke orphan home, orphanage, atau rumah yatim. Kapan? We went there last Sunday. Nah, ini sama-sama past, sama-sama sudah terjadi. Kita sudah pernah ke rumah anak yatim. Kemudian kalimat yang kedua, we went there, kita pergi ke sana hari Minggu lalu. Nah, satunya tidak menyebutkan waktu, satunya menyebutkan waktu, tapi tensesnya berbeda. Nah, yang di atas ini namanya present perfect tense. Loh, kok namanya present? Ya, nanti dijelaskan. Nah, yang kedua namanya past tense, sudah pernah dipelajari ya. Gampang kan? Past tense. Nah, yang pertama, we have been to an orphan home atau orphanage. Nah, ini adalah present perfect tense. Nah, apa yang akan kita pelajari di bab 6 ini? Sekilas ya, adik-adik sekalian. Nah, yang akan kita pelajari adalah, kelihatan ya, to communicate past happening which is related to present moment. Untuk mengkomunikasikan hal yang sudah terjadi, tapi terikat, yang mana terkait dengan kondisi sekarang. Nah, untuk apa? Untuk share information with other, untuk diinformasikan dengan yang lain, to report, untuk melaporkan past happening, sesuatu yang sudah terjadi di masa lampau kepada orang lain, atau memberikan penjelasan. Itu adalah yang akan kita pelajari. Ini ada di halaman 107 di buku Kemdikbud ini, buku elektronik sekolah. Nah, sebenarnya tenses yang akan kita pelajari lebih pada present perfect tense. Present perfect tense itu apa? Tadi, we have been to an orphan home. Kita sudah pernah ke rumah anak yatim. Nah, present perfect tense. Kita sudah pernah. Kapan? Nggak jelas kapannya. Yang penting sudah pernah. Baru dikasih penjelasan setelahnya. We went there last Sunday. Kita pergi ke sana hari Minggu yang lalu. Nah, itu penjelasannya. Berkait ya. Nah, apakah present perfect tense itu hanya untuk itu aja? Tidak. Ada 3 fungsi present perfect tense ya. Ada 3 fungsi. Kak Irwan jelaskan ya. 3 fungsi present perfect tense. Oke. Nah, nih. Fungsi pertama, menjelaskan sesuatu. Menjelaskan. Saya besarkan ya. Biar lebih enak ya. Oke. There you go. Oke. Menjelaskan. Mana nih? Oke. Kelihatan semua saya kira ya. Menjelaskan. Sesuatu yang sudah terjadi di masa lampau ya. Sesuatu yang sudah terjadi di masa lampau. Terjadi di masa lampau tanpa jelas kapannya. Nah, sini tulisannya kok hilang-hilang. Di masa lampau tanpa keterangan waktu. Tanpa keterangan waktu. Tanpa disertai keterangan waktu ya. Tanpa disertai keterangan waktu. Kalau dalam bahasa Indonesia sama aja semuanya, pakai kita sudah. Nah, itu udah cukup kalau dalam bahasa Indonesia. Tapi kalau dalam bahasa Inggris nggak boleh.
harus harus pakai tenses khusus untuk menjelaskan sesuatu yang sudah terjadi tanpa disertai keterangan waktu. Itu ada tenses khususnya, yaitu present perfect tense namanya. Contohnya bagaimana sih menjelaskan sesuatu yang sudah terjadi di masa lampau tanpa keterangan waktu? Tadi, we have been to orphan house. Kita sudah pernah ke orphan house, rumah yatim. Tapi kapan? Nggak jelas kapannya. Dan nggak perlu jelas. Memang begitu tensesnya. Kayak kalau di Indonesia biasanya sudah makan, sudah. Nah itu present perfect tense. Sudah makan, sudah. Waktunya kapan? Nggak jelas. Kalau dalam bahasa Inggris, misalkan saya sudah makan. Kapan? Nggak perlu penjelasan, yang jelas saya sudah makan. Nah itu present perfect tense. Bahasa Inggrisnya I have eaten. Oke? I have eaten. Ya. Saya tuliskan sini contohnya ya. Contoh. Oke. I have. Satu ya. Contoh yang satu. A ya. I have eaten. Nah ini biasanya kalau kita bertamu ke rumah orang Jawa biasanya ya, sudah makan? Sudah, padahal belum. Kalau orang Inggris enggak, kalau orang-orang Amerika sini kalau belum makan ya, ayo makan yuk. Ya udah makan aja kalau diajak. Kalau memang lapar, enggak perlu sungkan-sungkan. Nah kalau kita kan adatnya gitu biasanya, pura-pura. Nah sebagian dari kita ya, I have eaten, saya sudah makan. Contoh yang lain, she has, yang B ya, dia sudah pernah ke Paris. She has, pakai has ini ya, H-A-S. She has been to Paris. Biar nggak Paris, saya ganti Istanbul deh. She has been to Istanbul. Turki ya. Istanbul. Oke. L-nya 1 ya, bukan 2. Keluar L2 itu. She has been to Istanbul. Dia sudah pernah ke Istanbul. Kapan? Nggak perlu kapannya, yang penting dia sudah pernah ke Istanbul. Oh, dia pernah ke Paris. She has been to Paris. Kalau di Indonesia, she has been to Jakarta. Dia sudah pernah ke Jakarta. She has been to Bandung. Dia pernah ke Bandung. She has been to Surabaya. Dia pernah ke Surabaya. Oke? She has been to. Ya. She has been to. Ini jangan sampai salah ya. Nah ini. Oke. She has been to. Terus contoh yang lain, they have been. They have mungkin ya. C ya. They have. Mereka pernah mendaki gunung. They have climbed a mountain. Climbed a mountain. Oh, mereka udah pernah naik gunung kok. Misalkan kita dalam bercerita, kamu pernah naik gunung nggak? Oh, saya belum sih, tapi mereka udah pernah kok. Nah, they have climbed a mountain. Oke, they have climbed a mountain. Ini yang pertama, fungsi yang pertama, menjelaskan sesuatu yang sudah terjadi di masa lampau tanpa keterangan waktu. Kalau digambar pakai diagramnya Bu Betty Azar ya biasanya ya, itu begini berarti. Nah, gini, ini now ya. Bagi yang masih belum tahu, silakan rujuk ke video saya yang paling awal. Ini future. Oke. Future. Oke. Ini yang past. Nah, ini terjadi, pokoknya sudah pernah terjadi. Nggak tahu kapannya, pokoknya sudah terjadi di masa lampau. Nah, bedanya dengan past tense apa? Kalau past tense ada keterangan waktunya. Tadi, I went there last Sunday. Saya pergi ke sana hari Minggu. Itu past tense. Nah, kalau present perfect
itu tidak pakai keterangan waktu. We have been to orphan house. Kita sudah pernah ke rumah anak yatim. Ini fungsi pertama. Tidak perlu dihafalkan, tapi digunakan aja terus, nanti ingat-ingat sendiri. Kak Herman tidak pernah menghafalkan, yang penting digunakan terus ya. Oke, kita lanjut ke fungsi yang kedua. Fungsi yang kedua itu digunakan untuk menyatakan sesuatu yang terjadi berkali-kali tapi bukan kebiasaan. Oke, saya ini kan ya, sesuatu yang terjadi berkali-kali. Jadi fungsi yang kedua untuk menyatakan sesuatu yang terjadi berkali-kali, lebih dari satu kali ya, lebih tepatnya lebih dari satu kali. Oke, lebih dari, ini lebih dari ya, satu kali tapi bukan kebiasaan. Kalau kebiasaan masuk present tense ya. Misalkan saya sudah pernah main bola 5 kali misalkan. Bukan kebiasaan. Bukan kebiasaan saya main bola, tapi saya sudah pernah main 5 kali misalkan. Nah, itu present perfect tense. Bukan kebiasaan. Oh, sulit amat nih nulisnya. Oke. Menyatakan sesuatu yang terjadi lebih dari satu kali. Oke. Lebih dari satu kali tapi bukan kebiasaan. Nah, tadi ya misalkan saya pernah naik gunung, misalkan naik gunung lagi 3 kali. I have climbed a mountain 3 times. I have climbed a mountain 3 times. Contohnya ya. Oke, contoh nih 2A. I have climbed a mountain 3 times. 3 times. Kurang timesnya ya. Tulis di bawahnya sini. I have climbed a mountain 3 times. Saya sudah pernah naik gunung 3 kali. Kapan? Nggak jelas. Pokoknya saya sudah pernah 3 kali naik gunung. Kalau saya naik gunung setiap tahun, nah itu kebiasaan. Itu pakai present tense. I climb mountain. I climb a mountain every year. Atau saya naik gunung setiap bulan. I climb mountain every month. Itu kebiasaan pakai present tense. Beda ya. Nah, ini present perfect tense menyatakan lebih dari satu kali tapi bukan kebiasaan. Saya pernah ke Surabaya 5 kali, boleh. Saya pernah ke Bali 7 kali, boleh. Saya pernah ke pantai mana? Ancol 3 kali, boleh. Nah, itu adalah bentuk dari sudah lebih dari satu kali tapi bukan kebiasaan. Oke, menyatakan suatu yang sudah terjadi di masa lampau, menyatakan suatu yang terjadi berkali-kali tapi bukan kebiasaan. Kemudian menyatakan sesuatu yang dari dulu sampai sekarang terjadi. Itu misalkan Kak Herman sekarang tinggal di Amerika selama berapa tahun? 2 tahun setengah ya, hampir 3 tahun, 2 tahun setengah. I have lived in Indiana for 2.5 years. Nah, boleh begitu. Nah, ini yang ketiga. Oke, ini fungsi yang ketiga, menyatakan suatu kegiatan di masa lampau yang masih terjadi hingga sekarang. Oke, saya ulangi lagi. Menyatakan sesuatu ketiga ya, sesuatu di masa lampau
hingga sekarang masih terjadi. Hingga sekarang Ups. Selalu nih bagian bawah nih. Oh, kurang ke atas nih kayaknya. Sekarang masih berlanjut ya. Contohnya apa? Tadi ya, misalkan my family, keluarga saya, telah tinggal di Indiana selama 2 tahun, katakanlah ya. My family, berarti, 3A, contoh ya. My family, keluarga kecilnya Kak Herman ya. Family has lived, ya, has lived in Indiana, USA ya. Indiana, USA for, ada for-nya, for 2.5 years. 2.5 years. Oke. My family has lived. Kenapa kok pakai has? Karena my family, kata gantinya my family, it. Kata gantinya kalau dipakai kata ganti ya, itu it. Nanti saya jelaskan lebih lanjut. It has. My family has lived in Indiana, USA for 2.5 years. Tanda-tandanya di sini ada for-nya nih. For 2.5 years. Since boleh atau for. Tanda-tandanya untuk yang ini ada since, ada for. Ini tanda-tandanya. Ada since atau for. Sejak atau selama. Nah, ini kalau digambar pakai apa namanya? Diagramnya Bu Betty Scramper Azar itu begini. Sekarang, now, future, past. Ini terjadi sejak 2,5 tahun yang lalu. Berarti katakanlah di sini nih. Sekarang apakah masih tinggal di USA? Masih. Nah, berarti gambarnya begini lebih tepatnya. Nah, begini. Nah, ini terus terjadi sampai besok, mungkin ya masih tinggal di sini insya Allah, ya kan? Entah sampai selesai pokoknya sekolah di sini. Nah, my family has lived in Indiana for 2.5 years. Kalau pakai since 2018. Nah, ini for, ini boleh pakai since. Kalau since awalnya, sejak. Kalau for selama, menyatakan durasi. Since sejak kapan? 2018, since 2018. Tinggal di mana? Di Indiana, USA. Sudah tinggal di sini. Sejak kapan? 2018. Since. For itu selama. Selama kapan? Selama berapa tahun? 2,5 tahun. Jelas ya? Nah, penjelasan selanjutnya adalah tadi kalau kita lihat contoh nih, kok ada yang pakai have, kok ada yang pakai has, have lagi, ya, ini have lagi. Nah, di sini kok ada has, nah nih, terus kok pakai eaten, apa eaten itu? Nah, terus kok been, apa been itu? Climbed, ada ed-nya, ini verb berapa? Nah, ini namanya rumus untuk menyatakan present perfect tense. Nah, rumusnya mudah. Kalau kita lihat nih, kita telisik satu persatu nih. Ya. Yuk. Saya besarkan dikit. Ya. Oke.
cukup besar ya. Pokoknya bisa dilihat deh. I have eaten. Saya sudah makan. I have. Berarti subjek ya plus have. Have plus verb. Sorry, ini plus ya. Verb 3. Verb 3. Verbnya verb 3. I have eaten. Nah, eaten ini verb 3. Eat bentuk pertama. Ate bentuk kedua. Eaten bentuk ketiga. I have eaten bentuk ketiga. I have been to Istanbul. Berarti ini subjek plus has plus to be itu kalau bentuk ketiganya itu jadi been. Berarti ini sebenarnya bentuk verb 3 juga, tapi untuk to be. Di to be kan am is are. Am is are ya. Nah, kemudian ditambah dengan kalau yang verb 2 ini verb 1 ya. Verb 1. Verb 2-nya kalau to be was, were. Oke. Bentuk 3-nya been. Oke. Been. They have climbed. Ini pakai subjek have verb 3 climbed. Dari kata climb, climbed. Sama yang lain juga. Ini I have climbed. Sama. My family has lived. Dari kata live. Gini. Live ya. Dari kata live ya. Bukan live. Live. Kemudian bentuk 2-nya lived. Bentuk 3-nya juga lived. Ini regular verb. Bentuk 2 sama bentuk ketiga sama. Jelas ya? Nah, berarti rumusnya apa? Rumusnya berarti subjek ditambah have atau has ditambah verb 3. Ini rumus dasarnya. Kadangkala kalau di contoh yang ketiga tadi, di syarat yang ketiga tadi, ia harus dinyatakan selama atau sejak. Jadi ada kadangkala itu ditambah dengan keterangan waktu, keterangan durasi ya. Durasi atau awalnya. Sejak. Nah, kalau keterangan durasi itu pakai for, tadi tinggal selama 2,5 tahun. Kalau sejak itu since. Yuk kita aplikasikan di buku ya. Yuk. Dari 3 tadi. Sudah cukup lama nih rekamannya nih. Tapi nggak apa-apa. Yuk kita aplikasikan di buku. Nih contohnya. Wow. Gimana nih? Oke. Nih. Kelihatan ya? Oke. Saya besarkan aja. Oke. Dayu, I really enjoyed the visit to the orphan home last week. Dayu, I really enjoyed our visit to orphan home last week. Ini ada last week-nya berarti bukan present perfect tense, tapi ini past tense. Really enjoyed. Pakai verb 2. Nggak ada have has-nya. Nggak ada has have ya. Nggak ada. Karena ini past tense. Nah, benar begini. It was really good idea to celebrate your birthday there. Ide yang bagus. It was. Sudah lampau ya. Ini past tense juga. Hi Edo. Yes, it was really fun. Edo, ya benar-benar menyenangkan. Pas waktu ini kan ceritanya mengunjungi rumah yatim ya. Orang Indonesia kalau punya ulang tahun biasanya ke rumah anak yatim diselenggarakan di sana. We all had a good time with the orphans there. Kita semuanya punya waktu yang menyenangkan, maksudnya senang sekali ketika ada di sana. They were very happy too. Mereka sangat senang. I have visited the orphanage 5 times so far. Nah, ini syarat yang ini untuk tujuan yang kedua tadi, menyatakan
berkali-kali, lebih dari satu kali, tapi bukan kebiasaan. I have visited. Nah, ini present perfect tense. Present perfect tense. Present perfect tense ya. Perfect. Ada yang baca perfect, is okay. Saya nggak terlalu ini. Yang penting tahu cara penggunaannya. I have visited. Saya telah mengunjungi. Visited. I have. Ada have-nya, ada visited. Nah, visited berarti di sini verb 3 ya. Contoh yang lain nih. Not really. I have been there 5 times. Nah, saya pernah di sana 5 kali. Ini tadi ya. I haven't met. Saya belum pernah ketemu. I haven't met. Saya belum pernah. Each one of them quite closely. I have met Riri 3 times. Saya pernah bertemu Riri 3 kali. Menyatakan sesuatu yang sudah terjadi. Ya. Lebih dari 1 kali. But I haven't had a chance to talk to her personally. Saya belum pernah punya waktu untuk berkenalan, untuk ngobrol secara personal dengan dia. She has been very busy lately. Dia, ini yang bentuk yang ketiga. Ini tujuan yang ketiga. Dia telah sibuk. Dia sibuk akhir-akhir ini. Gitu kalau dalam bahasa Indonesia. Dia sibuk akhir-akhir ini. She has been very busy lately. Dia telah sibuk akhir-akhir ini. Maksudnya dia sibuk terus akhir-akhir ini. Kalau bahasa Indonesia. Dia sibuk terus. Sampai kapan? Sampai ya sebelum mereka datang itu. Nah, ini boleh pakai present perfect tense. I have never been. Nah, ini untuk kalimat negatifnya. I have never. Saya belum pernah. Atau I haven't. I haven't been. I have not been. Boleh. I have not been. Atau I have never been. Di sini belum pernah. Saya belum pernah ke rumah yatim sebelumnya. I have never been to an orphanage even once. Bahkan sekalipun. Saya belum pernah ke rumah yatim, bahkan sekalipun. Gitu ya. Jadi ini contoh-contohnya. Apalagi nih? Ya, silakan gunakan untuk latihan deh. Di sini nanti. Ini ada latihan di halaman 113. Kemudian ini ada apa namanya? Bentuk nih, to visit, to infinitive. Ini pakai to infinitive nih. Ya, yang di sini nih, to visit, to be, bla bla bla. Ini present tadi sudah saya jelaskan. Verb 1 ini. Ini verb 1, verb 2. Nah, setelah have, verb 3. Have atau has ya. Oh iya, belum saya jelaskan kapan pakai have, kapan pakai has. Nah, kapan pakai have, kapan pakai has? Simple ya. She, nih. She, he, atau it, itu temannya has ya. Ini ditambah has. They, we, I, and you. Saya ulang lagi. They, we, I, and you. Ini semua temannya have. Jadi setelah she, he, it, has, they, we, I, and you have. Ya, baru verb 3. Oke. Silakan buat latihan kata-kata yang di sini. Ini di halaman berapa nih? 116 ya. Silakan dibuat latihan. Tinggalkan komentar jika masih ada pertanyaan. Saya kira cukup sekian, cukup panjang sudah. Tapi dalam satu file ini sudah cukup untuk bab ke-6 ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Kasih komentar, kasih saran, jangan lupa. Tekan like jika kalian suka untuk video ini. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.